Hmm, so good. Hari Rabu tuh emang paling bener tuh nyantai, ngerjain tugas dari komisaris BUMN. Ya. Ya ampun. Michael ada-ada aja. Kakak, coba deh lihat itu yang kirim deh kak. Apa sih Mike? Bentar, anjir. Mana chat gue lagi banyak lagi balesin. Mana sih? Kasus YTR itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti Penyiksaan. Profil Sondang Friska, Komisioner Komnas Perempuan viral sebut penganiayaan YTR bukan. Kenapa sih masalah yang kemarin itu si Taufik Hidayat? Iya kak, yang itu kak. Kenapa emang? Kan udah ditangkep, Mek. Iya kak, udah ditangkap. Cuman kan itu kasusnya sakit banget gak sih kak? Tapi sekarang kita lihat deh kak, kasus penyiksaan ekstrim yang pelakunya brutal banget kayak gitu. Malah ada pernyataan dari instansi perlindungan perempuan yang kesannya masih batas wajar. Sebagai perempuan, Kak Siska ngerasa nggak sih kalau hukum kita lebih sibuk ngurusin moralitas siapa yang melakukannya ketimbang ngurusin seberapa hancur kondisi korbannya? Iya, aku setuju sih. Karena kan kemarin tuh itu banyak menimbulkan kecaman netizen sama reaksi dari netizen gitu loh. Karena aku juga sempat komen kok, ada di salah satu portal berita, aku juga sempat komen bahwasanya aku mendoakan semoga tidak ada keluarga, anak atau keturunan dari ibu terhormat Komnas Perempuan ini, yaitu ibu terhormat saudara Ibu Sondang kan, Sondang siapa sih tadi namanya? Friska atau siapalah itu beliau. Semoga tidak ada yang mengalami penganiayaan maupun penyiksaan. Tapi Meg, ternyata setelah kita belajar dan kita baca terus kita teliti, karena di pasal undang-undang itu ada beberapa perbedaan kalimat atau kata kayak penyiksaan dan penganiayaan. Sampai mengakibatkan Hotman Paris juga respon kan. Maksud mungkin dari Ibu Komnas Perempuan ini menyatakan bahwasanya adanya sesuatu yang bisa dibilang penyiksaan itu karena ketidakhadiran negara untuk membela korban. Tapi kalau dipikir-pikir ya kan Meg, coba deh secara logika gimana seorang perempuan mau melapor ke instansi negara sedangkan dia saja disekap dan disiksa. Dan kalau udah adanya korban dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya at least kita berempati kepada korban maupun bagaimana nanti pengembangan kasusnya atau siapa yang jahat di sini. Karena kan orang Indonesia itu kan selalu bias ya, maksudnya kayak nggak ada asap kalau nggak ada api gitu. Bisa aja ceweknya yang mancing gini-gini, tapi kan sesuai logika aja lah. Sedangkan kemarin waktu tersangka si Taufik Hidayat ditangkap kan dia bilangnya saya tidak menyekap dan tidak mengurung dia selama 3 tahun tapi cuma 1,5 tahun kayak gitu kan. Itu kan perlu pengembangan dan ya harusnya sebagai Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak mau nggak mau itu dirasakan kehadirannya oleh korban untuk melindungi korban, ya kan, melindungi perempuan. Mau bagaimanapun perempuan, dengan adanya Komnas Perempuan harusnya memang itu menjadi tempat aman untuk perempuan di negara ini gak sih Meg? Yang lebih parahnya apa coba? Kita netizen berharap Taufik Hidayat dijemput polisi atau dijemput pihak berwajib dengan kondisi muka bonyok ya kan? Tapi masih ganteng tuh, masih ceria, masih bisa siap dan ternyata apa coba? Ternyata dia adalah mantan DC yang memiliki atasan orang yang berpangkat. Jadi dia meminta perlindungan sebelum dia ditangkap atau sebelum dia menyerahkan diri, dia telepon ke mantan atasannya. Pak, izin mohon saya dilindungi. Makanya kenapa atasannya bilang, ya udah kamu udah viral, muka kamu udah di mana-mana, Kang Deddy udah bikin sayembara 250 juta. Maunya gimana? Ya kamu nyerahin diri. Ya akhirnya entah gimana ceritanya pihak berwajib menemukan tempat persembunyian dia tanpa babak belur bro. Coba kalau masyarakat, sesama masyarakat pelakunya coba tanpa adanya perlindungan atau tanpa adanya privilege itu. Babak belur lu bonyok, lebam kayak diintup tawon anjir. Salam olahraga juga. Makanya salam 5 jari. Itu kan juga bibir digunting, kaki patah, disekap bertahun-tahun ya. Kalau ini dibilang belum kategori penyiksaan berat, menurut Kak Siska nih, definisi penyiksaan di kepala para pembuat kebijakan itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa kita harus nunggu nyawa melayang? Ya kalau udah nyawa melayang berarti bukan penyiksaan lagi dong, tapi pembunuhan dong, ya kan? Mungkin ada pasal-pasal yang akan diuji secara harafiah
sama yang dibilang seperti Ibu Komisaris Komnas Perempuan tadi. Beliau bilang kan kayak tidak adanya kehadiran negara itu makanya tidak bisa dianggap sebagai penyiksaan, karena ya negara nggak mau dianggap gagal aja ngelindungi masyarakatnya, ya nggak sih? Kalau aku sih di dalam otakku penyiksaan BDSM, Mek. Beda ya, Wak. Cuma ya aku sendiri sebagai perempuan melihat kasus ini, jujur aku ngikutin tapi nggak yang terlalu detail ngikutin banget, Mek. Cuma kayak ngelihat portal berita sambil baca-baca statement, terus aku, nah gini, sebaiknya kita itu jangan langsung kemakan clickbait atau kayak clickbait gitu loh, kayak yang judulnya doang. Jangan langsung emosi kemakan gini gitu, jangan. Kita harus menelaah dari statement, kemudian dari caption portal berita tersebut. Jadi jangan cuma ngebaca judul beritanya doang. Itu kadang yang membuat kita emosinya kepancing kan. Nah, kemarin aku juga pernah baca ngebanding-bandingin komen-komenan netizen, reaksi dari di Instagram, di thread dan di Twitter gitu kan. Ada kalanya memang kita perlu membaca semua utas yang ada, apalagi soal kasus ini gitu kan. YTR diduga mengalami kebutaan permanen sebelah kiri atau sebelah kanan, ya kan. Terus habis itu yang salah satu matanya juga mengalami trauma berat, kemudian kepalanya sampai bibirnya digunting, kemudian tangannya ditato gambarnya si Taufik Hidayat ini, anjing ya kan, sorry. Itu bikin aku emosi dan aku kayak sedih, nangis. Ditambah lagi kita sesama perempuan ya, Mek. Terus ditambah lagi juga aku pernah mengalami physical abuse juga. Jadi kayak walaupun tidak separah beliau gitu, ya pada dasarnya jangan pernah ada kekerasan sih. Kalau misalnya kita kan berada di negara hukum di mana setiap nyawa itu berharga dan dilindungi. Kita tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih kehidupan seseorang, apalagi sampai menyiksa dan menyekapnya kayak gini tuh udah jahat dan tidak kemanusiaan sekali. Dan aku berharap juga pelaku tersangka ini semoga dihukum yang adil dan pantas dan harus merasakan apa yang dirasakan. Dan juga tolong dong di penjara-penjara atau di lapas atau di rutan Jawa Barat, mau dimanapun nanti Taufik Hidayat ditempatkan atau ditahan, untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya dia. Tolong ya bang yang ada di dalam, bang diajarin. Karena jujur, Mek, orang-orang tersangka kasus penganiayaan kepada perempuan, apalagi anak, pedofil, ruda paksa itu di dalam itu, wah gila. Aku pernah ngelihat dengan mata kepalaku sendiri, pelaku tersangka ini diabisin. Dalam artian diajarin sama senior-seniornya udah di dalam lapas. Kamu ngebunuh orang nggak apa-apa. Maksudnya di dalam ya. Kalau di dalam itu kan kayak ada tingkat-tingkat kejahatan dan strata-strata di dalam penjara gitu kan. Misal kamu bunuh orang, kasusnya apa? Pembunuhan. Oh ya udah. Orang malah kayak siap bang pembunuhan. Kamu apa? Maling. Oh ya bang siap. Berapa maling? Berapa apa yang dimaling? Gini. Oh ya bang siap. Kamu apa? Korupsi. Lebih respect kan kalau orang korupsi. Oke. Habis itu kamu penipuan gini. Oh ya. Kamu ruda paksa atau pemerkosaan, pedofilia, kemudian penganiayaan kepada perempuan. Langsung disuruh panggil, kayak dipanggil sama kepala kamarnya, suruh telanjang, coli pakai bon cabe. Gak ada bon cabe, balsem. Serius, kalau misalnya komandannya ini perempuan ngedenger kasus kayak gitu di dalam penjara bakal abis. Ada waktu itu, salah satunya dapat hukuman disuruh gulung-gulung telanjang di paving, titiknya disiram pakai air panas. Bayangin. Makanya untuk abang-abang di lapas atau tahanan dimanapun nanti yang sekamar sama Taufik Hidayat, tolong bang, tolong nitip nih ya. Kayak gitu. Nah ini video apa lagi coba aku cek ya. Kenapa Bang Hotman? Halo Komnas Perempuan. Oh. Berharap kamu segera dipecat Bapak Presiden. Halo Komnas Perempuan. Beliau menanggapi ini ya, menanggapi yang tadi yang video sebelumnya itu kan, karena dia sama kayak warga kita, kayak cuma kemakan clickbait gitu loh, kayak yang bahwasanya apa yang dialami YTR itu bukan termasuk dalam penyiksaan secara dikategorikan penyiksaan berdasarkan PBB, tapi kan itu sudah nirmanusiawi ya, sudah tidak ada empati dan sudah tidak ada rasa kemanusiaannya untuk memperlakukan seorang manusia seperti itu. Udah jahat sih anjir, gila sih.
sakit banget sih itu, Kak. Makanya Pas Hotman Paris marah-marah tuh Kak, netizen baru sadar kalau ada yang salah sama respon Komisi Perlindungan Perempuan. Menurut Kak Siska nih, kenapa sih institusi yang tugasnya jadi tameng perempuan ini kok sering banget kelihatan Tone deaf. ya. tone deaf, nggak peka kayak sama perempuan gitu kan. Ini kan bukan sekali pertama mereka tone deaf. Jadi ini ada beberapa kali mungkin blunder ya, kita bilangnya blunder aja. Ingat nggak sama kasus yang meninggalnya banyak perempuan di gerbong kereta karena mereka menempatkan gerbong kereta perempuan di paling belakang. Iya, Kak. Akhirnya banyak yang meninggal, korban perempuan dan ibu hamil, ibu menyusui, ya kan? Tapi jawaban Komnas Perempuan apa? Kami akan mengganti gerbong pria ke belakang. Maksud saya gini, apakah nyawa laki-laki juga tidak berharga? Gitu kan? Maksudku kan itu bukan suatu problem solve ya, bukan suatu cara penyelesaian gitu. Itu nggak tahu ya cara berpikir pejabat-pejabat kita itu seperti apa, sesingkat apa gitu. Kok mereka tidak memiliki jawaban atau tidak memiliki penyelesaian dalam kasus atau dalam case permasalahan yang kompleks gitu, kayak cuma dianggap enteng aja. Balik lagi ke si case-nya YTR yang aku ikutin ini juga, kita juga sebagai netizen juga terpantik emosi dan reaksi karena kayak pernyataan si Komisaris Komnas Perempuan tadi. Ya iyalah, bagaimana enggak? Si korban udah cacat, traumatized, dia berusaha untuk melawan traumanya seumur hidup nanti gimana? Sedangkan si Komnas Perempuan yang sebagai perempuan yang harus melindungi korban perempuan, beliau malah menyatakan bahwasanya itu belum seberapa. Maksudnya kan kayak anjing, apakah lu dan keluarga lu harus ngerasain dulu baru lu bakal bergerak dan berperan untuk melindungi perempuan? Kan gitu loh maksudnya. Ya memang salah, harusnya tidak seperti itu jawaban untuk press conference-nya gitu loh. Maksudnya kayak anjir, sama-sama cewek bro, masa ya sih nggak ada empatinya sedikit gitu loh. Dan ditambah lagi netizen Indonesia ini kan orangnya reaktif ya, kayak apa-apa dikit langsung bereaksi gitu. Bangsat. Aduh capek Mek, jadi perempuan di Indonesia tuh Mek. Kekerasan kan sering banget di gaslighting ya, bukan Iya. cuma sama pacarnya, Anjay. tapi sama sistem hukumnya sendiri. Bener. Misalnya ditanya, kenapa gak lari? Kok mau? Menurut Kak Siska, kenapa caranya kita sebagai sesama perempuan harus merespon sistem yang bukan yang melindungi, malah menambah beban mental korbannya? Memang banyak banget ketika korban-korbannya itu seorang perempuan, kita pasti bukannya dibela, bukannya dikasih empati atau dikasih support, kita akan selalu mendapatkan pertanyaan pertama, kok mau? Kok nggak ngelawan? Kok nggak lari? Kok nggak lapor? Maksud aku, kita ini udah jadi korban untuk dealing with that, kayak untuk meyakinkan diri sendiri bahwasanya kita akan baik-baik saja aja susah banget. Gimana kita punya waktu untuk lapor, gimana kita punya waktu untuk kabur, gimana kita punya waktu untuk ngelawan gitu loh. Untuk menjadikan kita atau menyadari bahwasanya kejadian ini beneran terjadi dan ini tidak mimpi aja udah kayak setengah mati gitu loh. Makanya kenapa apapun yang terjadi kita sebisa mungkin bisa berpihak kepada korban, tapi kita juga tidak boleh menelan mentah-mentah karena apa? Orang Indonesia ini kan satu, ada yang gampang empati, ada yang apatis gitu loh. Yang gampang empati nanti takutnya, inget gak kejadian Audrey tahun 2017an something gitu loh, yang dulu dia mengarang cerita bahwasannya dia dibully sampai vaginanya dimasukin sama cangkul atau apa gitu, anak SMA, sampai selebgram semuanya datang jenguk dia. Ternyata apa? Ternyata dia ngarang, ternyata dia tidak pernah mengalami kekerasan dan penganiayaan. Nah, mungkin ada beberapa netizen yang bukan berarti nggak support sama kasus ini ya, tapi ada beberapa netizen yang melihat dari dua sisi. Takutnya netizen di-prank juga sama kayak beberapa kasus sebelum-sebelumnya gitu loh. Tapi kita juga harus bisa ngebedakan apakah dia beneran atau enggak. Caranya gimana? Caranya tetap memberikan dukungan dan support secara ketikan atau moral gitu loh, tanpa harus menghujat siapapun, tanpa harus menghujat korban sampai ditemukan pelaku dan pengembangan kasus nantinya. Nah, masalahnya
masalahnya pengembangan kasus ini kan ditangani oleh instansi-instansi tertentu yang dimana integritas mereka aja sudah menurun gitu loh, dan sudah tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat gitu loh. Makanya kita sebagai masyarakat selalu memberikan hashtag no viral, no justice, ya kan? Bahkan yang viral-viral aja belum tentu dapat keadilan gitu loh, ya kan? Aku bisa, atau kasus Nadiem Makarim hari ini, who knows gitu loh. Yang viral aja belum tentu mendapat keadilan. Siapa lagi? Aksi Kamisan tuh viral berabad-abad sampai 10 tahun aksi, nggak ada tuh keadilan. Jadi nggak tahu apakah memang negara kita itu masih memiliki sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ataukah memang itu hanya sebagai kata-kata saja atau kalimat, who knows. We never know. Pemerintah bangga banget udah punya UU TPKS, tapi kasus-kasus nyata implementasinya masih sering loyo. Menurut Kak Siska nih, yang harus dirombak itu undang-undangnya atau justru mentalitas orang-orang yang duduk di kursi Komisi Perlindungan Perempuan itu sendiri? Satu, bukan lagi mentalitasnya, tapi ganti orang-orangnya. Kenapa? Sebenarnya Indonesia ini tidak kekurangan orang yang jujur, Indonesia tidak kekurangan orang yang kompeten atau kapabilitas, Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang cerdas, pinter. Hanya saja Indonesia ini sudah ada banyak sekali orang-orang yang berkompeten, bercapable, kemudian mereka masuk ke dalam sistem. Tapi apa? Outputnya? Mereka akan terbawa arus sama orang-orang yang ada di dalam sistem. Aku berbicara seperti ini bukan berarti aku jago, bukan berarti aku pintar, bukan berarti aku merasa bisa atau capable. Enggak, aku jauh dari kata capabilitas untuk berada di sistem. Enggak, bahkan aku nggak akan pernah terpikir untuk ada di dalam sistem tersebut. Cuma karena sebagai masyarakat atau sebagai rakyat Indonesia yang memang masih mencintai negaranya dan masih ingin berharap adanya masa depan negara kita untuk generasi-generasi kita nantinya, ya walaupun aku bakal dicap kamu aja ngerusak generasi, udah pasti itu udah ada, bodo amat lah ya itu. Tapi aku cuma mau bilang kalau sebenarnya bukan mentalitas aja sih, Mek. Kayak orang-orangnya yang ada di dalam situ harus dipangkas deh. Maksudnya kayak harus diganti tapi nggak tahu sama siapa gitu loh. Sedangkan orang-orang kayak ada beberapa contoh yang kita tahu kayak Mas Ibam, Nadiem Makarim, kemudian ada beberapa yang memang orang-orang berintelek sama berkapabilitas tinggi yang memiliki integritas untuk membangun dan membenari sistem di Indonesia saja malah dijadikan tersangka. Jadi orang cerdas, orang takut, orang akan takut walaupun mereka punya capable dan kecerdasan, mending jadi warga sipil aja daripada ikut masuk ke sistem kemudian nanti dia melawan sistem malah dia yang akan jadi tumbal. That's the point. Itu berdasarkan diskusi-diskusi underground yang aku ikuti. Tapi coba bayangin kalau aku jadi menteri perhubungan. Soalnya sering berhubungan. Canda. Rakyatnya kalau menteri-menterinya korupsi nggak usah aku penjara ya. Kalau koruptor kan penjaranya enak ya, pakai kasur. Aku suruh aja duduk di situ, pecutin ya kan, dirajam 50 kali cambukan sampai dia nggak korupsi lagi. Orangnya berani ya buat speak up soal apa yang Kak Siska yakini. Tapi ngelihat kasus kayak gini, Kak Siska ngerasa nggak sih kalau di Indonesia perempuan yang benar-benar berani jujur soal kekerasan yang dia alami malah bakal dimakan sama birokrasi yang ribet? Setuju, tapi aku garis bawahi, Mek. Selain dimakan oleh birokrasi yang ribet, perempuan di Indonesia akan selalu disalahkan karena kita sudah dijejali oleh dogma-dogma dan norma-norma yang ada di lingkungan kita, yang ada di masyarakat kita. Dari kecil sampai dewasa, sampai punya cucu, sampai punya cicit. Pokoknya perempuan harus di rumah. Perempuan nggak boleh pergi keluar rumah di antara jam sekian. Perempuan harus bajunya yang sopan, yang tertutup. Tapi kalau pernah kita pergi ke museum ruda paksa atau korban pemerkosaan, itu baju-baju yang mereka kenakan, bahkan ada yang abaya, bahkan ada yang anak kecil. Kamu tahu kasusnya yang anjing direkam disuruh jilatin titit? Bahkan jangankan perempuan, hewan aja, anjing aja nggak aman berada di Indonesia, ya kan? Jadi jujur, kalaupun kita mendapatkan perlakuan yang memang harusnya itu kita laporkan, sebelum kita berani melaporkan ke pihak berwajib, walaupun nantinya pihak berwajib bisa aja jadi cuek, tapi ada juga kok yang tetap diusut. Ya makanya harus viral dulu. Satu, speak up aja di sosial media.
tanpa peduli apapun nanti tanggapan netizen nantinya. Yang penting selama kita yakin kita benar, kita harus berani speak up dan membela diri kita sendiri. 2, temukan orang yang kamu percaya, yang no judgmental, walaupun itu keluarga, temen, belum tentu dia percaya sama apa yang kamu yakini. Bisa jadi sepengalaman aku dulu ketika aku setelah menjadi korban ruda paksa atau setelah diperkosa, aku cerita ke keluargaku, enggak keluarga, temen, sahabatku, dia bahkan kayak meragukan itu. Walaupun dia tahu seluk-beluknya aku seperti apa, tapi ketika aku cerita dia kayak yang nggak percaya, kayak nggak yakin gitu. Makanya selama ini jadinya aku pendem kan. Nah, sampai pada akhirnya kalau udah nggak bisa cerita ke siapapun, ya udah nggak apa-apa, kamu pakai fake account, abis itu nanti cerita ke aku. Karena banyak sih kemarin perempuan-perempuan yang memang speak up tapi nggak berani, atau dia kepikiran, akhirnya dia memutuskan untuk membuat fake account terus DM aku, dan itu nggak apa-apa banget. Selagi aku ngebaca, aku pasti balas. Jadi saat ini juga banyak netizen atau banyak dari kita yang mulai sadar kok akan pelecehan seksual atau kekerasan seksual, kemudian apapun itu yang berbau dengan kekerasan, kita sadar kok dan kita pasti ngebela korban. Tapi aku nggak ngomongin gender ya, Meg. Ini bukan soal perempuan dan laki-laki, karena pada dasarnya juga tidak sedikit laki-laki yang menjadi korban. Kamu ingat kemarin ada berita siapa namanya yang tato itu, cewek yang dulu pernah ditolong sama ustadz, kemudian ustadznya difitnah, dia mencabuli perempuan, terus kemudian dia anak pang gitu kan. Iya, terus habis itu dia dulu pernah berhijab, dia ditolong sama salah satu ustadz, aku lupa namanya siapa. Kemudian ustadznya ini dia speak up menceritakan bahwasanya ustadznya melakukan tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Namun nyatanya katanya tidak benar. Kemudian dia pergi dari rumah si ustadz atau dari pondok si ustadz atau gimana gitu. Pokoknya udah ngejauh, dia balik lagi hidup di jalan jadi anak pang. Kemudian kemarin dia ditangkap sama Polda Metro atau Polda mana gitu, aku baca beritanya, karena dia menusuk teman laki-lakinya dikarenakan tak ada kecemburuan atau gimana, pokoknya itu ternyata cinta segitiga. Nah, balik lagi di sini juga aku tidak menjudge tentang looksnya dia ya, atau penampilan dia yang full tato, kemudian dia masuk ke komunitas punk, bukan sepenuhnya karena salahnya dia anak punk atau apa, enggak, karena memang itu mentality dia aja dan kepribadian dia yang memang memiliki unsur tindak kejahatan kriminalitas, menghilangkan nyawa orang aja sih. Jadi sekali lagi, korban, siapapun itu korbannya, itu bukan berarti yang dibela harus korban cewek. Terus kalau korban cowok ya udah biarin, kan cowok juga punya tenaga untuk ngebela diri sendiri. Nah, itu juga namanya toxic masculinity. Jadi siapapun korbannya, mau cowok mau cewek, itu tetap kalau korban ya korban, nggak ada perbedaan gendernya. Jadi harap berhati-hati. Kalau Kak Siska jadi orang yang punya kuasa buat ngerombak total sistem perlindungan perempuan di Indonesia nih hari ini, apa satu langkah paling radikal yang bakal Kak Siska lakuin biar kasus-kasus penyiksaan wajar ini nggak pernah kejadian lagi? Oke, ini langkah yang paling radikal yang akan aku ambil ketika aku menjadi salah satu orang yang berkuasa untuk merombak sistem ya. Aku akan membuat satu pulau sendiri yang dihuni oleh perempuan-perempuan saja, khusus perempuan, Woman Island. Terus nanti kalau ada penyusup gitu? Nggak boleh, nggak bisa. Transgender nggak akan boleh, nggak akan. Aku akan membuat satu pulau besar yang isinya hanya dihuni oleh perempuan-perempuan yang berdikari saja. Perempuan-perempuan yang janda, perempuan-perempuan yang memutuskan untuk tidak memiliki pasangan, tidak memiliki anak, atau perempuan-perempuan yang rentan. Yang rentan ini dalam artian kayak lansia atau yang memiliki riwayat penyakit seperti apa gitu-gitu. Aku akan menjadikan satu pulau itu tempat hanya untuk perempuan saja. Jadi nggak boleh ada laki-laki satupun yang masuk ke pulau itu. Dan dari petugas-petugas polisinya perempuan, kemudian nanti pokoknya semua isinya perempuan. Jadi kalian perempuan-perempuan yang ada di pulau tersebut bebas mau mengenakan baju apa saja tanpa merasa tidak aman atau tidak nyaman atau merasa insecure kalau nanti takut di catcalling atau takut dilecehkan. Tidak ada rasa ketakutan itu. Jadi aku mau adanya di situ perempuan aja. Pun kalau ada laki-lakinya paling jadi slave. Nggak itu bercanda anjing.
Itu kan ini kan misal, kan bukan beneran. Jadi tidak ada lagi tindakan kekerasan. Penjara-penjara nanti isinya perempuan juga. Pokoknya semuanya perempuan lah. Dan aku juga berharap semoga kasus ini segera terselesaikan ya, kasusnya si korban YTR dan Taufik Hidayat ini, dan semoga menemukan titik terang. Dan aku berharap semoga instansi-instansi terkait membela kepada korban dan menegakkan keadilan, dan pokoknya yang terbaik lah. Dan buat korban, semoga korban cepat pulih. Aku tahu itu berat banget untuk menyembuhkan luka fisik, apalagi luka psikologi beliau ya, korban. Jadi amat sangat butuh waktu dan prosesnya amat sangat panjang. Tapi kita doakan semoga dia bisa bertahan, dan semoga kedepannya tidak ada lagi korban-korban seperti YTR ini di kemudian hari. Dan buat siapapun teman-teman perempuan di luar sana yang sedang menghadapi sesuatu yang menyesakkan dada atau berhadapan dengan orang-orang yang memang sudah mengalami indikasi kekerasan, penyiksaan, atau apapun itu yang bersifat abusive, perusakan, coba segera cari bantuan kemanapun, karena sebenarnya ke Komnas Perempuan juga bisa. Komnas Perempuan juga membuka layanan perlindungan, jadi ke LBH Apik juga bisa, terus ke teman-teman feminis juga bisa. Pokoknya yang berkontribusi dan bekerja pada bidang untuk perlindungan perempuan-perempuan rentan. Dan sampai di sini aja. Pokoknya sebagai laki-laki jangan pernah main tangan, gak boleh mukul kecuali kalau sepeng. Main titit kan? Mukul pakai titit. Iya.